Shalom. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Nah, saudara kekasih, kita mengucap syukur bahwa kita bisa menyelesaikan bagi yang ikut doa puasa, kita bisa menyelesaikan sepanjang 1 bulan atau 31 hari kemarin kita sudah selesaikan. Dan bukan satu kebetulan, kemarin ada doa untuk Amerika, untuk Indonesia dengan Bapak Gembala Pembina kita, Pak Niko, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain dari Amerika dan Indonesia, bahkan ada dari Eropa, juga dari tempat-tempat lain. Jadi kemarin kita menyelesaikan dan luar biasa kasih Tuhan melawat kami semua. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari kalau kita datang beribadah kepada di tempat ini atau di ibadah kita, kita tidak memprioritaskan berkat Tuhan lagi datang kepada kita. Ya, kita tidak memprioritaskan kita datang beribadah supaya kita diberkati, tidak lagi seperti itu. Ya, tapi kita datang beribadah karena kita miliknya Tuhan. Ya, kita seperti contohnya, kita kembali ke rumah kita masing-masing karena kita ini memang punya rumah. Amin. Jadi bukan karena kita pulang ke rumah supaya dapat berkat. Ada berkat, tidak ada berkat, itu rumah kita. Saya pernah waktu itu saya diingatkan, saya ikut seminar, terus saya juga bertanya kepada saudara, saudara kan punya kampung masing-masing ya? Punya rumah kan? Punya, walaupun itu kontrak, mungkin belum punya rumah sendiri. Tapi dengan saudara ada di sini, saudara kan punya rumah di Indonesia. Nah, kalau rumahmu itu bersanding dengan rumah yang sangat bagus sekali menurut dunia. Nah, rumahmu di sampingnya itu rumahnya welek menurut dunia. Ya mungkin cuma berupa pondok yang dibangun. Oh ya, ada yang sudah setengah tembok, ada yang masih dari kayu. Tapi saudara waktu sampai di sana, apakah saudara pulang ke rumah sendiri atau masuk ke rumah yang bagus di sebelahnya? Hah? Bukannya nyasar, pura-pura nyasar masuk sana. Ya, nah demikian juga kita kalau datang beribadah. Sebagus apapun orang lain punya tempat, kita akan tetap kembali karena di sini kan kita punya, belum ditulis di sini. Di Tin House sudah ditulis keluarga ilahi. Amin. Apapun keberadaan kita ini keluarga ilahi. Kita tidak akan, kita misalkan saudara punya saudara di Indonesia di satu rumah itu 8 orang. Saudara kan tetap mengakui itu saudaramu, bukan di yang rumah bagus itu kan. Meskipun yang di sebelah cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya paling saudara bercintalah itu kalau melihat gantengnya, cantiknya. Tapi tetap akan balik ke rumah di mana saudara belum menikah kan, masih di tempat orang tua. Nah, itu sebabnya saudara dikasih, mari kita tidak memprioritaskan uang lagi atau berkat Tuhan, tapi kita memprioritaskan datang pulang ke rumah kita karena kita kangen dengan ayah ibu kita, saudara-saudara kita di sana. Demikian juga kita datang beribadah karena benar-benar kita kangen mau bertemu pribadi dengan Bapak kita di surga. Ya. Nah, untuk itu saudara kekasih, hari-hari ini kita diminta oleh Tuhan melalui Gembala Pembina kita untuk tidak meninggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu hati yang selalu berkobar-kobar, hati yang selalu bergairah datang kepada Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Nah, saudara, coba lihat dirimu sekarang, bagaimana sementara firman disampaikan,
kualitas kasihmu kepada Tuhan itu bagaimana? Nah, kalaupun belum mencapai itu, hari ini belum kata terlambat. Ya, masih bisa diperbaiki sepanjang saudara mau terbuka. Nah, saudara dikasih karena kualitas kasih daripada Yesus Kristus. Yang utama itu adalah apa, saudara? Dia naik ke atas kayu salib. Dia tidak langsung dipancung mati gitu, enggak. Kalau saudara dengar, saya kemarin itu membaca peristiwa yang ada terjadi di Prancis kalau nggak salah. Itu seorang koster gereja sedang asik-asik mempersiapkan ibadah, alat-alat untuk ibadah. Tiba-tiba datang seorang, ya, orang masih muda, datang untuk, saya lupa namanya, saya ada baca. Nah, lalu kemudian tiba-tiba dipenggal kepalanya, ya, langsung berlumuran darah dari mimbar katanya. Nah, lalu kemudian ada seorang ibu tua di situ lagi berdoa khusyuk dengan Tuhan, tiba-tiba juga datang didatangi, brok gitu. Nah, saudara dikasih, kemudian ada satu ibu muda katanya juga sedang berdoa, tapi lihat keadaan itu dia lari. Tapi dia tidak lari keluar, lari dalam ruangan ya. Dia kan orang muda ini masih kuat, nah dia ibu tidak bisa lari cepat, ya dapat juga akhirnya dipenggal juga kepalanya. Nah, saya mau katakan itu mati, saudara, dia tidak merasakan sakit, tapi Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya, yang kualitas kasihnya kepada saudara dan saya, itu saudara pertama dipermalukan dulu, diarak dengan telanjang, supaya harusnya saudara dan saya yang berbuat dosa, yang harus diarak seperti itu, telanjang, ya. Nah, lalu kemudian setelah itu dia dicabi-cabi. Waktu saya ke Israel, ditunjukin satu ujung tombak itu, saudara, ujung ini itu 9 cabang untuk anukan ke tubuhnya Yesus, lalu diseret gini, saudara. Ya, itu betapa mengerikan, betapa menyakitkan. Ya, sampai tubuhnya tidak ada yang di saudara lihat di film-film itu, tidak ada seberapanya. Itu tidak ada, dikatakan tidak ada kulitnya Yesus yang sedikit pun yang masih utuh, semua tercabik-cabik. Saudara, betapa dia sungguh-sungguh kualitas kasihnya kepada kita, bukan langsung dipenggal, tetapi dicambuk, disiksa, dipermalukan, diolok-olok, dinaikkan ke kayu salib. Demi untuk siapa, saudara? Demi untuk saudara dan saya. Nah, itu sebabnya saya minta, dengan sungguh-sungguh janganlah engkau hari ini cuma biasa-biasa aja. Mari kita ke kualitas kasih kita itu yang luar biasa. Sebab dia pun luar biasa dalam menebus saudara dan saya. Amin. Nah, saudara dikasih, dia melakukan semuanya itu. Saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Lalu kalau bahwa tubuhmu itu jauh, sebutkan dirimu sendiri. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah Nelly bahwa tubuh Nelly adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam Nelly, Roh Kudus yang Nelly peroleh dari Allah, dan bahwa Nelly bukan milik Nelly sendiri. Jangan sebut namaku, sebut namamu sendiri. Oh, gimana sih? Oh, aku dengar ada yang sebut, ada yang namanya Nelly juga. Oh, iya, tapi ada yang nyebut nama saya. Ayo, ulang, tak boleh. Ya, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah Nelly bahwa tubuh Nelly adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam Nelly, Roh Kudus yang Nelly peroleh dari Allah, dan bahwa Nelly bukan milik Nelly sendiri. Ayo 20. Sebab
kamu telah dibeli dengan harga kredit. Kredit telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ya, kita ini sudah dibayar lunas. Pada waktu Yesus berkata sudah selesai, maka saat itu jugalah hutang-hutang dosa kita itu sudah diselesaikan. Makanya jangan sia-siakan, saudara. Ya, jangan lagi mau menjadi budak dosa. Jangan mau lagi menjadi rumah dosa. Tapi mari menjadi rumah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini perlu kita banggakan, kita perlu hargai. Ya, bahwa tubuhku ini sudah menjadi rumah Roh Kudus. Aku tidak mau berbuat kotor lagi dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang malah menambah kutuk dalam hidup kita. Ya, nah lalu kemudian saudara yang dikasih, itulah tujuan Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib dengan supaya kita ini menjadi rumah Roh Kudus. Terus kemudian Roma 14 ayat 8. Kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi siapa di sini yang takut mati? Mati. Siapa yang takut mati? Ada? Saudara dikasih, beberapa waktu yang lalu dari Indonesia ada yang telepon, nangis, sakit kanker katanya. Saya bilang, kamu nangis karena kanker kantong kering. Enggak loh, sungguh-sungguh aku itu sakit karena kanker. Saya tidak usah sebut nama kankernya, saudara. Nah, lalu saudara yang dikasih, saya bilang, kamu kan percaya kepada Tuhan Yesus. Terus saya bilang, kamu takut mati ya? Diam aja. Halo, saya pikir apa putus. Diam. Terus habis itu dia bilang, kok tahu? Lah iya, kamu nangis-nangis itu karena apa? Karena takut mati kan? Firman Tuhan berkata, hidup dan mati kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita perlu mempersiapkan diri. Karena sewaktu-waktu Tuhan jemput kita, kita sudah siap. Dan yang persis tahu bahwa kalau kita kini hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu dikatakan kita adalah miliknya Tuhan. Baik masih hidup maupun sudah mati, itu kita miliknya Tuhan. Coba kalau masih hidup, kita akan menderita penyakit, menderita difitnah orang, menderita macam-macam. Tapi kalau sudah mati kan sudah tidak usah takut apa-apa, toh? Tidak usah butuh apa-apa kan? Halo? Yang penting aku sudah di dalam tangan Tuhan. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, saya mau tunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Dan kualitas kasih Tuhan kepada saudara dan saya itu luar biasa. Bukan bohong-bohongan, tapi luar biasa. Dia menebus kita bukan cuma supaya kita sekedar beragama Kristen. Ya, tetapi ada sesuatu yang luar biasa di dalam Yohanes 17 ayat 2 sampai 3. Di situ dikatakan, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau putus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kekristenan kita itu adalah kekristenan
hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal ini bukan menunggu saat surga terbuka kita naik, tetapi hidup yang kekal itu adalah bagaimana kualitas pengenalan saudara dan saya kepada Allah. Itulah hidup yang kekal sebenarnya. Nah, saudara kekasih, mengenal dalam bahasa aslinya berbicara mengenai pengetahuannya pribadi, intim, dan berdasarkan pengalaman. Saudara, Yesus naik ke atas kayu salib ini supaya saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal Allah. Saya mau tanya kepada saudara, ada enggak saudara di sini yang tidak tahu Bapak Presiden kita? Ada? Semua tahu? Tahu. Tapi adakah saudara dalam ruangan ini, tolong angkat tangan, yang mengenal Pak Jokowi? Hah? Ada yang mengenal? Karena saya takut kalau ada saudara dari Solo ternyata tetanggamu. Jadi kan aku kan harus tanya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita ini namanya rakyat Indonesia cuma tahu Pak Joko Widodo kerja dan kerja dan kerja, ya, tapi mengenal dia enggak ada. Cuma kita tahu dari apa kata mensos. Kita cuma tahu Pak Joko Widodo dari koran, tapi sesungguhnya kita tidak mengenal. Ya. Mengenal itu adalah kita mengetahui dia secara pribadi. Nah, Yesus Kristus naik ke kayu salib supaya saudara dan saya bukan cuma sekedar berkata Allah ada, tetapi supaya saudara dan saya mengetahui bahwa Allah itu mengasihi saya, lalu kita hidup intim dengan dia dan melalui pengalaman-pengalaman yang saudara dan saya alami di dalam persoalan-persoalan hidup ini. Amin. Saudara kekasih, jangan menyesal, jangan sakit hati, jangan kecewa. Kalau saudara banyak persoalan, kalau saudara banyak tantangan hidup, itu cuma mau dipakai oleh Tuhan untuk melalui jalur itu kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Halo? Saudara, waktu saya masih di Indonesia lulus sekolah, saya diutus ke satu tempat. Lalu saya, saudara kasih, banyak orang, banyak pendeta-pendeta di situ. Wah, kami dianiaya sampai kami berdua sampai berhadapan dengan Dandim, berhadapan dengan Sospol, berhadapan dengan aparat daerah itu. Tapi saya bersyukur karena saya mengetahui organisasi, sehingga waktu saya diminta 25 keluarga meminta kami untuk buka gereja di tempat itu, saya survei dulu. Saya datang ke sana, datang ke Departemen Agama, dan saya tanya. Saya bilang ini ada 25 keluarga ingin dibina keluarganya secara rohani. Apa saja yang kami harus lakukan supaya ini bisa terlaksana? Nah, dari Departemen Agama memberi kami catatan. Ini siapkan ini. Nah, lalu kemudian daerah mana kalian akan buka, datangin RT, RW, kelurahan, dan semuanya dikasih. Lalu kami lakukan, saudara. Tapi begitu ketahuan sudah mau jadi izinnya, wah, banyak gereja yang takut kalau jemaatnya masuk ke tempat kita. Nah, saudara kasih, mulailah kami dianiaya secara apa? Mereka datang ke Dandim. Wah, mereka berkata, kami mau ini karena gereja ini gereja ini menjelek-jelekkan agama lain, gereja ini. Sampai saudara dikasih, ada dari Sospol ngirim orang
untuk mendengarkan khotbah Papi. Nah, waktu itu di khotbah ini mereka berkata, tuh jelek-jelekin agama Buddha, jelek-jelekin agama Islam. Nah itu umatnya Islam banyak yang ada di gereja ini, dipanggil, dikasihi. Nah lalu kemudian ada lagi ngomong, kalau dari gereja Katolik dikasih sekian, kalau dari Protestan dikasih sekian, kalau dari Pantekosta dikasih sekian, ada ininya. Kalau dari Islam dikasih sekian. Saudara dikasih, lalu kami ngomong sama yang memberitahukan, tanya aja mereka semua yang masuk ke sini, tanyain yang dari gereja ini berapa. Lu untuk kita mau pakai beli bensin aja masih belum ini, kok mau kasih orang? Emangnya duitnya siapa? Ya, itu cara mereka mau menganiaya kita. Tetapi saudara dikasih, saya tidak pernah mundur. Saya tetap berkobar-kobar, saya tetap berapi-api. Karena apa? Perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan itu yang membuat saya, kualitas kasih saya kepada Dia, sadar sepenuhnya bahwa baik saya dianiaya atau tidak, saya ini sudah miliknya Tuhan. Tidak ada satupun persoalan yang boleh menggantikan kedudukan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan tidak ada sesuatu apapun yang menggantikan kedudukan saya di hatinya Tuhan. Sebab Tuhan sayang kepada saya. Sebab aku ini miliknya Tuhan. Amin. Saudara kasih, ini yang penting dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul tahu persis, mengenal Bapa yang saudara dan saya sembah, saudara, apapun saudara tidak akan khawatir, karena saudara tahu bahwa persoalan dihina, dihimpit, di apapun, walaupun kita tidak bersalah, saudara dikasih, kita tidak akan mundur. Sebab apa? Kita ini milik Tuhan. Itu cuma mau dipakai oleh Tuhan membangun otot rohani kita. Kalau ada persoalan yang datang padamu, engkau akan membuktikan bahwa Allah yang saudara dan saya sembah itu adalah Allah yang luar biasa, yang memiliki kita dan melakukan tindakan-tindakan dan membuat kita keluar lebih daripada pemenang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, itu sebenarnya keselamatan yang seutuhnya itu adalah kemampuan saudara dan saya menjadi begitu intim dalam persoalan apapun, kita tetap intim dengan Tuhan. Sekali lagi, saya mau ini masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, sehingga begitu kita dapat tantangan, kita tahu, kita mengenal siapa Allah, ya, yang kita, saudara dan saya sembah. Nah, saudara dikasih, inilah yang mau Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sekali lagi, keselamatan yang seutuhnya yang saudara dan saya sudah peroleh saat ini adalah kemampuanmu menjadi begitu intim dengan Tuhan sehingga saudara menjadi sahabatnya Tuhan. Ya, seorang sahabat akan siap untuk senantiasa mendampingi kita. Seorang sahabat yang saudara dan saya secara pribadi suka curhat. Saudara tidak usah banyak curhat ke Facebook, malah mempermalukan dirimu sendiri. Halo? Sakit hati sedikit, kecewa sedikit, curhatnya ke Facebook. Seluruh dunia jadi tahu. Yang mempermalukan diri sendiri. Halo? Jadi saya minta mulai sekarang, anak-anakku di Monggok Siang, berhenti mengeluh di Facebook, berhenti untuk menjelek-jelekkan anak saudaramu di Facebook. Tempat curhat kita itu di Tuhan.
Yang tahu sedalam-dalamnya isi hatimu. Tuhan yang tahu sedalam-dalamnya hati kita. Sehingga Tuhan juga yang akan memberikan kita damai sejahtera. Saudara kalau masukkan di Facebook, saudara malah dikomporin. Tambah saudara emosi, tambah emosi, tiba-tiba mati mendadak. Loh saudara dikasih hari-hari ini, saya mau datang ke sini aja. Tadi pagi baca, ya ampun, telah pulang ke rumah bapak. Masih umur berapa? Terus habis gitu baca lagi di Facebooknya teman, ikut berduka cita atas meninggalnya istri dari si ini, umur 34. Ya ampun. Saya tidak berkata semua itu karena gara-gara ini, tidak. Tapi saudara yang dikasih, saudara, mari kita jangan curhat kepada manusia. Tempat curhat kita tuh ke Tuhan. Tuhan menjawab lewat firman-Nya. Itulah keakraban kita dengan Tuhan. Itulah Tuhan itu menjadi sahabat saudara dan saya. Dan saudara, pribadi yang paling dekat dengan kita itu adalah Tuhan. Suami kita tidak tahu persis isi hati saya, ya kan? Tapi yang tahu isi hati saya itu adalah Tuhan. Nggak perlu ngomong sana sini, nggak usah. Curhat aja kepada Tuhan. Nah, saya mau kasih contoh. Ya, saya mau kasih contoh di dalam Alkitab kita itu. Coba kita baca dulu Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, saya mau kasih contoh ini. Di dalam Alkitab kita ada satu peristiwa, saudara, yang menunjukkan benar-benar orang-orang ini manusia biasa ya. Orang-orang ini punya kehidupan bahwa hidup yang dia hidupi itu bukan dirinya sendiri. Di dalam Daniel pasal yang ke-3 ayat 17 sampai 18 saya mau berikan kepada saudara bentuk-bentuk daripada apa yang dikatakan di sini. Hidupku bukan lagi aku sendiri yang hidup. Saudara, di dalam Daniel pasal 3 ini ayat yang ke-17 18 saya akan bacakan saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Nah saudara kekasih, memang kalau kita hidup akrab dengan Tuhan, itu akan diiri oleh orang. Kita akan dibuatkan fitnah. Kita akan dibuatkan gara-gara. Seperti yang ini, ya, waktu dari Sadrak, Mesak, Abednego ini benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka orang-orang di sekelilingnya, karena mereka mendapat kedudukan dan mereka raja tahu orang-orang ini tuh jujur-jujur. Nah, saudara, mereka mulai membuat cerita, ya. Mereka berkata membuatkan sesuatu peristiwa. Bagaimana kalau di dalam kerajaan Tuanku ini tidak ada seorang pun yang boleh menyembah apapun selain daripada patung yang akan dibuat
raja. Wah, raja senang saudara. Raja ini tidak tahu kalau di balik itu semua ini untuk mencilakakan 4 orang ini. Saya ngomong ini supaya saudara mengerti kalau saudara lebih dekat lagi kepada Tuhan, pasti diiri orang. Dan buatlah orang itu iri saudara, tapi jangan sombong. Ya, nah, saudara dikasih apa yang terjadi, maka mulailah kita raja keluar. Semua yang ada di dalam kerajaanku harus menyembah patung yang aku dirikan ini. Lalu kemudian muncullah Sadrak, Mesak, Abednego karena menurut cerita saudara mereka ini kalau setiap hari itu 3 kali dalam sehari mereka memuji-muji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, menghadap ke arah bait Allah. Nah, lalu kemudian mereka mulai dicanangkan perintah ini. Nah, lalu kemudian mereka datang kepada raja, jadi panggil raja datang bahwa sekalipun yang Allah yang mereka sembah tidak melepaskan mereka, tetapi pengakuan istimewa ini, saya mau kasih judul ayat 17-18 ini adalah satu pengakuan istimewa kepada dunia, bahwa tidak tergoyahkan apa yang akan dilakukan pada mereka. Nah, lalu kemudian yang ayat 21 sampai 27 itu dia berkata begini. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkanlah mereka ke perapian yang menyala-nyala. Karena kita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara perhatikan di sini, ya, karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Nah, perhatikan, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara dikasih, yang ngangkat aja mati, dibakar sama api itu. Tapi kenapa? Cerita selanjutnya atau firman selanjutnya berkata, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang dengan terikat. Kemudian terkejutlah raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang kita telah campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, ya benar raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, perhatikan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Coba, tadinya kenapa tidak ngomong kayak gitu? Ya, waktu mau dimasukkan, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, penguasa, para bupati, dan para menteri raja, orang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh, perhatikan, tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wow, tepuk tangan untuk Tuhan. Coba perhatikan saudara, ya, meskipun persoalan, tantangan, hinaan, fitnahan begitu dahsyat seperti api ini, jangan sampai kita terbakar. Amin. Kita yang mengenal siapa Bapak kita, kita yang mengenal siapa yang Allah, saudara dan saya sembah, itu tidak akan mempan
terhadap fitnah. Amin. Terhadap perbuatan jahat orang-orang di sekeliling kita, nggak akan mempan. Walaupun dia apakan saja, tidak akan mempan. Amin. Halo? Halo? Ayo bangun. Amin. Amin. Nah saudara, ini saya mau kasih tema tentang 21 sampai 27 ini adalah kekuatan istimewa. Jadi ada pengakuan istimewa, ada kekuatan istimewa. Dengan ada pengakuan kita yang istimewa, maka waktu angin badai persoalan datang silih berganti, kita akan mendapatkan kekuatan yang istimewa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya berharap, memang saudara, waktu saya beriman ini, wah saya juga ditampa, ya ditampa angin badai ini, tapi saya mau tetap berkata, sekalipun engkau melakukan setan iblis, apapun yang kau lakukan, di dalam terpaan ini aku mendapat kekuatan yang baru. Halo? Amin. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin. Nah, saudara dikasih, lalu kemudian lanjut di ayat 28 sampai 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya, perhatikan, yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Ini amanat agung, saudara. Ya, dengan adanya kekuatan istimewa, pengakuan istimewa, maka terjadilah amanat agung. Lewat persoalan yang saudara dan saya sedang hadapi, lewat angin badai yang saudara dan saya sedang hadapi, itu akan mendapatkan pengakuan istimewa dari orang-orang di sekeliling kita. Amin. Nah, saudara kasih, lalu dikatakan dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Tepuk tangan yang meriah dong. Amin. Saudara ingat aja, begitu ada masalah besar, begitu ada tantangan besar, angin badai yang besar, oh, aku sedang menunggu pengakuan yang istimewa. Aku sedang menunggu amanat aku terjadi di dalam peristiwa ini, di dalam persoalanku ini. Amin. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Saudara yang dikasih, bukan soal kedudukan ini, tetapi amanat agung yang dikeluarkan oleh raja ini, yang disampaikan oleh raja. Semua dalam ruangan itu, di dalam istana itu, di dalam kerajaan Babel, tidak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Nah, saudara kekasih, mari dalam kehidupanmu dan kehidupanku, kalau saudara sudah mengenal dengan sungguh-sungguh, maka perlu ada komunikasi dengan Allah. Ya, di dalam Lukas pasal 10, saudara catat saja,
Lukas pasal 10 tentang Maria dan Marta. Di situ ada dua bersaudara, dua-dua Kristen, tapi yang satu sungguh akrab, sungguh hidup intim dengan Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Jadi saudara, hidup intim dengan Tuhan itu tidak dapat diambil daripada kita oleh siapapun juga. Amin. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru daripadanya. Saudara, di dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, mendengar Dia di dalam hatinya dan merasakan kesenangannya. Kita merasakan kesenangan Tuhan. Kesenangan Tuhan itu apa? Selalu bersama-sama dengan kita. Lalu, kesenangan Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita, mendampingi kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan nangis. Dia bersama-sama dengan kita. Amin. Nah saudara, jika kita melakukan ini dan menghabiskan waktu banyak, waktu bersama Dia, kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk meminta-minta segala sesuatu, karena itu akan muncul sendiri. Apa yang kita akan butuhkan itu kita akan dapatkan dengan sendirinya. Iya. Nah, jaminan Tuhan di dalam kita akrab dengan Dia. Di dalam di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Jika yang kedua, ya, 1, 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara kekasih, orang yang akrab dengan Tuhan itu akan mendengarkan suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu di dalam Kom 200 sudah diajarkan. Ya. Suara Tuhan itu di dalam Kom 200, makanya yang belum ikut Kom, mendaftarkan dirimu segera. Sekarang Covid sudah mau selesai. Ayo Kom dimulai lagi. Bukan cuma sekedar ikut Zoom, tapi Kom akan dimulai. Segera daftarkan dirimu sehingga bisa dibuka lagi kelas yang lain, bukan berupa Zoom, tapi bukan Zoom ya, Zoom, soalnya ada yang salah ini. Nah, saudara kekasih, di sini dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kita mengenal Tuhan Allah, bahkan juga kita bisa mendengarkan. Kita bisa membaca surat cintanya Tuhan. Siapa yang tahu surat cintanya Tuhan berupa apa? Hah? Masa kalau tahu itu Alkitab kok malas baca? Bosan baca, bosan doa, bosan memuji menyembah Tuhan. Padahal itulah suara Tuhan. Suara Tuhan itu tidak usah jauh-jauh ke sana kemari, saudara. Cukup dengan 3 huruf, DOA. Lalu cukup dengan membaca Alkitab, itu surat cintanya Tuhan. Dan kemudian pujian penyembahan kepada Dia. Saudara kasih, itu sudah sempurna suara Tuhan. Maka dikatakan di sini, dan melakukan dengan setia perintah. Nah, perintahnya itu di Alkitab. Tidak usah cari-cari kemana-mana, cari di dalam Alkitab perintahnya.
Amin. Dan dikatakan di sini, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau, ya, akan memberkati saudara dan saya, dan kita akan, saudara, Mazmur pasal 23 ayat yang terakhir 6. Pernah adik Laura saya juga kaget, dan itu saya sudah alami. Waktu adik Laura khotbah di, nggak tahu di sini apa di Tinhau, saya ngikut, dan kemudian dia berkata, kalau di bahasa Indonesia itu di ayat yang terakhir itu dikatakan mengikuti, ya, mengikuti. Saudara, apa itu adik Laura bilang itu terjemahannya bukan cuma mengejar. Saya ingat dia pernah praktek di sini, ya, dia dipanggil satu orang di sini, terus dia jalan. Nah, coba kamu ngikutin saya, dia jalan. Nah, tapi kalau mengejar itu dia lari, adik Laura lari, dia dikejar, dia lari. Nah, berkat itu mengejar seperti itu. Amin, amin, amin. Lakukan kewajiban kita, Tuhan akan melakukan kewajibannya. Saudara, mari kita praktek sama-sama. Kita mau katakan, ikuti perkataan saya. Yang utama, aku butuhkan hanyalah mengasihi engkau, bersekutu denganmu, mengetahui mengasihi engkau, aku menyembahmu. Saudara, perhatikan baik-baik ini. Saudara dikasih, kalau kita butuhkan hanya mengasihi dia, saudara, gak usah doa mulakmu Allah apa yang di dalam surga, terus mau ngomong. Kalau cuma supaya indah didengar manusia, tapi hatimu jauh daripada itu, percuma. Ya, jadi tidak usah takut disuruh doa naik. Aduh mami, aku mau doa, siapa takut deg-deg. Kalau kamu sudah tidak deg-deg, ya mati loh. Iya kan? Ya harus deg-degan. Kalau tidak deg-degan, ya sudah tidak ada nyawanya. Iya kan? Iya saudara. Jadi mulai sekarang berhenti merengek, berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, berhenti menangis, nyelongso, mengomel, mengeluh, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan. Tapi mari bangkit menjadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Mulai membangun persahabatan dengan Tuhan. Mulai membangun keakraban dengan Tuhan. Mulai membangun keintiman dengan Dia. Saya minta pemimpin pujian